wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supalasmi dengan NIM 0222110006. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS matkul Teknik Elektro dan Superfisis dengan dosen pengampu Ibu Firdausyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang modalitas terapi ultrason. Sebelum kita masuk ke pengenalan ultrason, kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari suara. Suara adalah getaran mekanik yang terjadi dalam sebuah medium yang berubah bentuk atau elastis dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Dan pengertian gelombang suaranya sendiri adalah gelombang longitudinal yang frekuensinya dapat dijangkau oleh telinga manusia. Gelombang frekuensi ini dibagi menjadi 3, yaitu audiosonik dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz. Kedua ada ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20 ribu Hz. Yang ketiga ada subsonik atau infrasonik dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari suara dan gelombang suara, kita langsung masuk ke pengertian dari ultrason. Ultrason sendiri sering disebut dengan ultrasonik atau US. Pengertiannya adalah salah satu modalitas fisioterapis dengan menggunakan gelombang suara membentuk getaran mekanik dengan gelombang longitudinal pada frekuensi yang bervariasi. Setelah kita mengetahui pengertian dari ultrason, kita masuk ke efek biologisnya. Efek biologis dari alat terapi ultrason ini ada 3. Satu, ada meningkatkan sirkulasi darah. Nah, ultrason sendiri dapat menghasilkan efek panas pada alat terapi ultrason itu sendiri. Tubuh akan bereaksi yang disebut dengan vasodilatasi. Yang kedua ada mengurangi nyeri. Pengaruh nyeri ini secara tidak langsung terjadi karena gosokan dari alat terapi ultrason itu sendiri, sehingga terjadi peningkatan kelenturan jaringan lemak dan mempercepat regenerasi jaringan. Yang ketiga adalah sirkulasi otot. Setelah kita mengetahui efek biologisnya, kita langsung ke cara kerja pada alat terapi ultrason itu sendiri. Pertama, yaitu pastikan alat ultrason telah disiapkan, dan pastikan juga kabel telah terhubung ke stop kontak. Lalu nyalakan tombol on or off. Kedua, ada persiapan pasien. Posisi duduk pasien sesuai dengan daerah yang mau diterapi. Bebas dari pakaian, bebas dari perhiasan dan logam. Ketiga, ada pelaksanaan daerah yang diterapi terlebih dahulu dioleskan dengan gel dengan intensitas 1,5 watt per cm persegi. Terus setelah mengetahui cara kerja dari modalitas terapi ultrason itu, kita langsung ke kontraindikasi dan indikasi dari ultrason itu. Kontraindikasinya yaitu 1, kanker. Kedua, tumor. Ketiga, ada menggunakan alat pacu jantung. Yang keempat, tidak boleh terkena kontak mata dan organ-organ reproduktif lainnya. Maksud dari kontraindikasi ini sendiri yaitu bagian daerah yang tidak boleh terkena
oleh modalitas terapi ultrasound. Terus kita masuk ke indikasi. Indikasi itu bagian yang boleh. Ini pertama ada pemendakan otot dan spasme otot. Kedua ada pemendakan jaringan lunak lain seperti kapsul, ligamen, sendi, dan tendon. Ketiga adalah peradangan sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. Keempat ada luka yang sulit sembuh. Kelima ada nyeri sendi dan jaringan lunak sekitar sendi. Setelah kita mengetahui indikasi, kontraindikasi dari ultrasound, kita masuk ke efek modalitas terapi ultrasound. Efek modalitas terapi ultrasound. Efek termal dari ultrasound ini sangat bermanfaat dan banyak terjadi di bagian daerah muskuloskeletal dan menghancurkan jaringan perut dan membantu mengulur tendon. Ultrasound terapeutik juga memiliki efek anti peradangan yang dapat mengurangi nyeri dan kekakuan sendi. Itu adalah efek modalitas dari ultrasound. Terus kita ke dosisnya. Ini bagian penting dari ultrasound, dosis. Dosis dari ultrasound itu ada frekuensinya tergantung pada tingkat keparahan dari si penderita terapi yang membutuhkan terapi dari ultrasound tersebut. Bila efek termal, frekuensinya diperlukan 3 kali seminggu. Sedangkan efek non termal membutuhkan frekuensi sebanyak 3-4 kali seminggu. Terus kita masuk ke bagian terakhir, yaitu SOP dari ultrasound. SOP-nya sama dengan cara kerjanya, yaitu pastikan kabel telah terhubung dengan stop kontak. Kedua adalah area yang diterapi bebas dari pakaian dan logam perhiasan. Ketiga adalah beri gel pada area yang sebelum diterapi itu diberi gel. Keempat, atur waktu intensitas sesuai dengan kondisi pasien. Yang kelima adalah pastikan transduser tidak berhenti pada satu titik saat terapi. Dan terakhir adalah setelah selesai bersihkan area yang diterapi dan matikan alat terapi ultrasound. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.